interview potensi dan ada interview kompetensi. Nah, interview kompetensi ini dinamakan, terkenalnya nih namanya BEI, Behavior Event Interview. Nah, bedanya apa? Kalau interview potensi itu biasanya menanyakan tentang masa depan. Contohnya nih, bagaimana kalau bapak atau ibu tiba-tiba mendapatkan uang 100 juta. Nah, jadi potensinya tuh kayak apa? Jadi belum terjadi atau kira-kira kayak gitu. Tapi kalau interview BEI atau interview kompetensi itu adalah interview yang berdasarkan atas kejadian di masa lalu. Jadi contohnya nanti kalau kita bahas lebih lanjut, contohnya misalnya berikan saya contoh kegiatan bapak atau ibu saat memimpin tim. Nah, itu kan berarti contoh kegiatan di masa lalu. Itu ya bedanya. Jadi ada dua interview, potensi sama kompetensi. Kompetensi itu adalah BEI. Nah, biasanya si kompetensi BEI ini cocok untuk karyawan yang sudah punya pengalaman setahun ke atas. Karena kan yang ditanyain itu kan kompetensinya, pengalaman di masa lalu. Nah, kalau masih fresh graduate itu kan pengalamannya masih sedikit ya, tapi malah lebih banyak hal-hal atau keinginan di masa depan. Jadi kalau fresh graduate itu cocoknya potensi, karena kan kita gali apa sih keinginannya, apa sih minatnya, apa sih kesukaannya, kayak gitu. Silahkan Mbak Asri. Nah, nanti kita akan belajar ini ya. Kalau tadi perbedaan wawancara tradisional itu yang maksudnya wawancara yang potensi tadi sudah kita jelasin. Metode behavior event itu kayak apa, kompetensi dan levelnya kayak apa, pelaporan hasil wawancara kayak apa. Tapi kalau pelaporan hasil wawancara kita skip aja. Nah, intinya kenapa sih harus ada interview kompetensi? Karena kita ingin the right people in the right place. Jadi orang yang cocok di tempat yang cocok. Sebenarnya ada satu lagi in the right time. Jadi misalnya nih Kak Eva kan tahu sendiri kan, orangnya detailnya kayak kebangetan, detail banget. Terus habis itu perfeksionis. Terus habis itu blak-blakan kayak gitu, apa gini-gini. Nah, berarti dia akan menjadi the right person in the right place ketika ditempatkan di tempat yang cocok, yang itu membutuhkan kedetailan. Jadi itu ya, makanya Kak Eva itu cocok kalau misalnya untuk pekerjaan audit, QC, terus detail-detail klien kayak gitu. Nah, beda dengan misalnya kalau Kak Hesti. Nah, kalau Kak Ayu sama Kak Safira itu kan dia punya ide yang banyak. Nah, kadang idenya itu aneh-aneh gitu kan. Nah, makanya mereka cocok di marketing dan business development, yaitu tuh bukan daily rutinitis, maksudnya punya aku tuh harus bikin apa ya, aku tuh harus ngerencanain apa ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi makanya pas interview dipilih banget nih, jadi jangan sampai salah posisi kayak gitu. Nah, kalau in the right time berarti di waktu yang tepat. Nah, bisa aja orang itu berubah, maksudnya tapi nggak berubah secara drastis ya. Misalnya nih, contohnya Kak Asri. Nah, dulu itu Kak Asri itu pendiam, pada sekarang julidnya luar biasa kan. Nah, dulu itu dia pendiam, kemudian
kemudian detail, lumayan detail kayak gitu, terus polos banget. Nah, makanya dulunya tuh Kak Asri itu bagian asesmen ya Kak. Dia bingung. Dia bagian data karena Kak Asri itu detail kayak gitu dan pendiam. Tapi ternyata seiring waktu, karena gaulnya sama aku, sama Kak Ma, dulu ada yang namanya Kak Manda, itu kita berdua tuh ribut luar biasa kalau ketemu. Akhirnya dia keseret nih. Nah akhirnya jadi julid nomor 1 dan aku kalah sekarang. Jadi julidnya cuma nomor 2. Ternyata seiringnya berjalannya dengan waktu dia berubah, bukan maksudnya nambah nih skillnya, nggak jadi pendiam lagi. Nah akhirnya in the right time-nya, ketika waktu yang tepat dia akhirnya pindah ke business development. Sebelum sekarang menduduki semuanya ya, dia pindah ke business development. Padahal dulunya dia pegang data kayak gitu. Jadi sebenarnya seiring karena manusia itu sangat pembelajar, sangat bisa berubah. Jadi kita harus lihat nih. Nah mungkin aja pada suatu waktu kalau misalnya kita lihat Kak Happy kok kayaknya lebih cocok ngomong ya. Nah nanti kalau misalnya di business development berkembang kayak dulu sebelum COVID, bisa aja Kak Happy kita tarik. Atau mungkin kamu yang punya kemampuan ngomong juga, bisa aja kita tarik. Makanya di sinilah fungsinya right people in the right place and in the right time. Mungkin sekarang Kak Happy masih detail, belum terlalu ngomongnya masih belum ini ya, mesti pintar ngomong tapi belum untuk ke klien, jadi dia masih di assessment. Tapi bisa aja in the right time yang tepat dia bisa pindah kayak gitu. Nah makanya ketika ada promosi, kenapa perusahaan-perusahaan itu meminta kita untuk mengakses, yaitu dia karena perusahaan itu pengen tahu benar nggak sih si orang ini tuh cocok di pekerjaannya yang sekarang. Dulunya mungkin cocok, tapi sekarang masih cocok nggak ya? Atau bisa dipindah ke bagian lain yang mungkin lebih cocok dengan jiwanya. Itulah fungsi the right time. Nah ya, nah yang perlu diperhatikan dari BEI ini adalah job desk yang dituju, kompetensi yang dibutuhkan, panduan wawancara, sama alat perekam. Nah, makanya ketika teman-teman dapat dari klien itu kan biasanya kita mintain job desk kan. Kenapa harus ada job desk? Karena walaupun posisi yang berbeda, setiap perusahaan pasti punya kekhususan. Misalnya sama-sama accounting, tapi BP dengan perusahaan house mungkin beda gitu. Mungkin sama-sama konsultan, tapi bisa aja beda. Mungkin bedanya nggak terlalu jauh, tapi pasti biasanya ada yang beda. Makanya kita selalu minta job desk kayak gitu. Nah kadang-kadang kalau ketemu sama klien suka ini, punya job desk nggak? Nggak punya. Udah deh pakai job desk yang ada di BP. Oh ya berarti job desknya umum. Kita selalu jelasin ya nggak apa-apa pakai job desknya yang ada di kita, tapi umum ya, karena kalau yang spesifik yang tahu cuma si perusahaan itu gitu. Nah misalnya nih di BP accounting mungkin misalnya kalau ngerjainnya ini apa namanya, penagihan ke klien, kemudian pencatatan, terus habis itu ngeprint invoice. Nah di perusahaan lain mungkin ada yang lebih banyak kerjaannya kayak gitu, atau mungkin malah satu orang cuma pegang invoice doang karena invoice-nya banyak banget, padahal sama-sama staff accounting kayak gitu. Pahamnya di sini. Nah kompetensi apa yang dibutuhkan ya tadi, contohnya staff assessment itu harus detail, kemudian harus fokus, beda dengan staff business development dan dia harus kreatif, terus tahu maunya klien. Beda lagi dengan staff accounting harus tahu tentang accounting, harus detail, tapi juga harus bisa galak kalau misalnya
si kliennya nggak mau bayar. Jadi setiap posisi itu pasti punya kompetensi yang berbeda. Makanya setiap perusahaan itu harusnya punya kompetensi dasar, kompetensi tiap jabatan. Tapi memang masih banyak yang nggak punya. Makanya kita memfasilitasi klien untuk kompetensi itu kan, karena nggak semua perusahaan punya kompetensi. Nah, terus STAR. Nah, STAR itu apa sih? STAR itu ada situation, task, action, sama hisab. Situasinya seperti apa? Makanya tadi BE itu kan menanyakan kegiatan di masa lalu. Berarti kan kita harus tanya situasinya kayak apa sih? T, tugasnya apa? A, actionnya kayak apa? Action atau dia tuh ngerjainnya kayak apa sih? Result itu hasilnya. Contoh nih, leadership, communication skill. Misalnya kompetensinya communication skill. STAR, situasi misalnya bisa ditanyain, boleh dijelaskan ke saya, mungkin pernah dikasih tugas yang itu berhubungan dengan banyak orang, atau mungkin bisa dijelaskan ke saya ketika ada tugas yang berhubungan dengan divisi lain, gimana sih? Nah, itu kan situasinya. Terus T, task, tugasnya. Nah, tugas detailnya kayak apa sih ketika bosnya ngasih kerjaan harus berhubungan dengan divisi lain, ngapain aja? Suruh mencari data seperti apa? Itu kan tugasnya. Action. Terus kamu ketika dikasih tugas sama divisi lain, apa yang kamu lakuin? Hubungin ke siapa? Gimana cara membuka obrolan? Itu action. Bisa hasilnya gimana ketika kamu melakukan itu? Tugasmu selesai semua atau masih bingung cara ngomongnya atau gimana? Jadi benar-benar detail. Nah, disitulah kenapa si BE ini tidak mudah untuk dibohongi. Jadi ketika ada orang bohong, itu biasanya ketahuan karena ceritanya jadi nggak runtut atau beda-beda. Misalnya, misalnya nih kalau orang bohong, aku dikasih tugas nih berhubungan sama divisi accounting, misalnya aku marketing misalnya, terus aku berhubungan sama divisi accounting nih, disuruh nyari siapa aja sih klien-klien kita yang nggak bayar. Terus habis itu pas diraih cerita lagi, tapi kayaknya aku ini nggak hubunginya malah ke divisi apa kayak. Jadi ceritanya itu mencret maksudnya beda-beda kayak gitu. Nah, makanya si BE ini, si kompetensi ini bisa tahu bisa mengetahui mana sih cerita yang bohong, mana cerita yang enggak. Atau mungkin pas awal-awal si orang ini mungkin misalnya teman-teman interview sama orang yang cukup cerdas, itu biasanya pas awal-awal itu dia masih bisa nyusun cerita yang bagus. Tapi kan kompetensi itu kan banyak. Kalau teman-teman melihat di psikogramnya asesmen itu kan banyak kan. Nah, pas di akhir-akhir itu biasanya kalau dia bohong, itu dia ceritanya mulai nggak runut karena udah capek. Karena bohong itu kan perlu mikir. Beda kalau kita cerita jujur. Kalau kita cerita jujur ya kita cerita kan, kayak kita cerita ke temen. Tapi kalau kita ceritanya bohong, kita harus hubungin satu hal dengan hal lainnya. Padahal kalau capek, otak udah nggak sinkron, apalagi di pagi hari sudah ngerjain psikotes yang cukup melelahkan, kayak gitu. Makanya ketika ke klien saya selalu bilang gitu, ini juga bisa untuk mendeteksi kebohongan loh. Karena semakin orang capek, semakin kita tahu orang tersebut bohong apa enggak. Terus habis itu teman-teman juga bisa lihat sudut pandang mata. Kalau misalnya jadi selain omongan, teman-teman juga harus cek gestur tubuhnya. Kalau misalnya gestur tubuhnya sering gerak kayak gitu, berarti dia cemas, antara cemas atau dia bohong.
karena dia merasa nggak nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Terus lihat juga sudut pandang ini, sudut pandang mata ya. Kalau misalnya mikir kayak gitu, nah mikirnya terlalu lama, berarti dia sedang mencari-cari kebohongan gitu. Kalau misalnya mikirnya, jadi kalau mikirnya terlalu lama, teman-teman bisa cut dengan ibu mungkin bisa ceritakan kejadian yang masa-masa sekarang aja. Jadi sebenarnya kalau mikirnya lama itu ada dua, dia lupa atau dia bohong. Jadi ketika teman-teman sudah take time tuh nunggu dia, misalnya udah semenit nih kok nggak jawab-jawab, jadi aku boleh ceritakan pengalaman lainnya yang itu di waktu-waktu dekat. Kalau mungkin ibu lupa, nggak usah dipaksakan kalau ibu nggak ingat. Tapi kalau tetap dia jawabnya lama, berarti dia nggak pernah punya kejadian yang itu, gitu ya. Jadi lihat sudut pandang ke sana atau ke sana. Jadi orang kalau mikir itu kan gini kan, kayak gitu. Jadi benar-benar teman-teman tuh harus melihatin itu sih sebenarnya ini ya pembelajaran, maksudnya nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa tiba-tiba ngerti. Makanya teman-teman kalau mau berlatih interview itu tuh teman-teman harus sering-sering memperhatikan orang. Makanya tadi pas aku lihat kalian di sini pengen S ya, karena aku bisa baca tuh di jidat kalian lihat makanya sininya kelihatan aku pengen sesuatu yang fresh, bukan S sih, tapi aku pengen sesuatu yang fresh gitu, entah es, entah buah, entah something gitu. Baca karena itu ya kalian belajar aja, sering mengamati orang. Misalnya kalian ke kafe, ngamatin orang, gesturnya kayak gitu. Nah, kepo itu menjadi modal utama interview sebenarnya. Jadi pas semakin karena aku Juli 3, jadi aku sering kepo kayak gitu. Jadi teman-teman sering nongkrong terus ngeliatin orang itu mengasah skill kalian. Oh ya, silahkan lanjutin. Terus kenapa sih harus ada perekam? Kalau kalian malas nulis direkam, tapi kalau kalian lebih enjoy nulis, ya udah tulis aja. Jadi kan orang beda-beda ya. Kalau saya sendiri saya lebih enak nulis. Jadi biasanya kalau BE itu tulisan saya itu bisa 1 halaman full, karena itu dia harus tulis detail kan. Tapi ada juga yang cuma main map, ada juga psikolog atau interviewer yang cuma main map, mungkin dia ingatannya tinggi. Ada juga orang pakai perekam karena nggak suka terdistract ketika interview, dia harus nulis. Ada juga yang nggak bisa kan, jadi dia harus fokus ke mata orang tersebut, jadi dia harus pakai perekam. Jadi style orang-orang itu beda-beda, sesuaikan dengan gaya kalian. Kalau aku pakai perekam malah nggak bisa, karena udah nggak inget dan males muter ulang kan. Jadi aku lebih suka nulis yang detail. Jadi kadang teman-teman tuh pinjam catatan dong, lihat dong kamu tuh ngapain sih situ, kayak gitu ya. Oke. Nah ini tadi aku jelasin start, terus biasanya ada tambahan R, learning. Nah jadi ketika nanyain hasil dan dia gagal, jangan langsung ngejudge apa sih yang kamu dapat dari kegagalan itu. Kalau dia mau belajar, ya berarti nilai plus. Silahkan lanjut. Tuh ya, lanjut. Nah tadi sebelumnya Pak. Nah di sini kalau teman-teman tahu kompetensi itu ada 2 ya, hard skill sama soft skill. Hard skill itu tuh keilmuan. Contoh accounting harus tahu dasar-dasar accounting, itu hard skill. Kalau soft skillnya accounting harus detail gitu. Assessment harus tahu, hard skillnya harus bisa ngetes, harus bisa interview, harus bisa tata bahasa Indonesia yang baik, itu hard skillnya. Tapi soft skillnya atau kompetensi
halusnya, kompetensi softnya itu ya harus detail, kemudian harus runut kayak gitu. Itu ya bedanya. Makanya ketika minta untuk detail jabatan biasanya ada hard skill sama soft skill. Kalau misalnya teman-teman lihat lowongan kerja juga ada hard skill sama soft skill. Kalau hard skill misalnya minimal S1 psikologi, minimal S1 ekonomi, menguasai Excel, nah itu hard skill. Kalau soft skill misalnya punya jiwa kepemimpinan, punya communication skill, nah itu soft skillnya. Silakan lanjutkan. Nah, ini sebenarnya knowledge sama skill itu tuh yang terlihat. Makanya bisa kita ini yang kita bisa ungkap. Nah, padahal 80% diri manusia itu nggak terlihat, ya kan? Apalagi cuma ketemu, nggak ada dari 1 jam kita harus bisa menilai orang itu. Nah, makanya dibantu sama psikotes itu tadi. Jadi psikotes itu melihat lebih jauh. Makanya kadang kalau misalnya teman-teman nanti jadi psikolog kemudian membaca, itu kadang ada loh orang yang misalnya dia itu sebenarnya introvert, nggak suka ngomong, pendiam, terus lebih suka sendiri, nggak suka sosialisasi. Tapi kok dia di marketing ya udah lama dan bisa jadi manajer pula. Itu, nah kalian nggak sadar ya kalau aku tuh introvert? Nggak sadar kan? Nggak sadar kan? Nggak sadar lagi nih. Dan saya tuh introvert loh. Nggak percaya. Jadi introvert itu ada yang memang tidak bisa nggak sinkron kayak gitu karena udah terbiasa dengan pekerjaan itu, dan ada yang memang karena sudah terbiasa akhirnya suka, sebenarnya bukan dirinya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Jadi misalnya nih, misalnya orang introvert, saya itu kalau nggak penting-penting banget, ya saya suka bepergian tapi nggak suka rame-rame. Sahabat saya itu cuma dikit, yang bisa akrab sama saya, maksudnya yang bisa tahu detail itu tuh cuma sedikit. Kalau orang ekstrovert kan nggak ngomong kemana-mana. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya saya kelihatan ekstrovert kayak gitu, maksudnya introvert itu bukan berarti tidak ramah. Introvert itu bisa ramah loh, tapi ketika terlalu banyak ketemu sama orang, itu orang introvert itu akan mudah lelah. Makanya tadi ketika kalian di sini bareng, tadi ya aku ke bawah, aku sendirian di bawah. Karena orang introvert itu punya menyerap energi dari kesendirian, walaupun itu cuma sebentar. Kayak gitu. Jadi lelah dan hidup di dunia asik. Gitu. Nah, kenapa kelihatannya jadi bisa marketing gitu? Karena karena terbiasa. Terus aku tuh suka menaklukkan orang. Jadi kalau misalnya si orang tersebut akhirnya jadi beli, itu saya seneng gitu. Makanya kenapa sekarang saya maksudnya diriin jualan online. Aku tuh punya bisnis online loh. Nah, karena ketika ada posting itu seneng, akhirnya aku orangnya beli. Jadi bukan ngomongnya tapi gaining orang untuk beli itu tuh yang nyenengin kayak gitu. Terus kalau misalnya kalau Kak Asri juga tahu kan, aku sering ke restoran sendiri kan, kayak misalnya ke McD sendirian. Nah itu salah satu orang introvert kayak gitu, berani sendirian makan sendiri. Orang ekstrovert mesti nggak mau. Aku mau. Kamu introvert.
manage itu tuh nggak bisa terlihat gitu. Terus lanjutkan. Nah, ini apa baca ya? Baca sendiri. Nah, ini lanjutkan. Nah, itu yang teman-teman tahu kan ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu, ayo sekarang jelaskan. Ada kompetensi, ada potensi. Nah, untuk membedakan singkatnya itu sih sebenarnya kompetensi ini biasa itu digunakan oleh mereka yang memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun. Jadi kan bukan aspek potensi lagi yang digali. Nah, kalau potensi itu kan biasanya hanya mereka yang memiliki pengalaman kurang dari 3 tahun. Intinya sih kayak gitu kurang lebih. Gimana Ibu? Kenapa? Kak, tolong besok di training lagi. Kan biasanya nggak gitu mulainya. Apa ya? Jadi kompetensi, jadi di perusahaan itu tuh ada kompetensi inti, manajerial, sama teknis. Kompetensi inti itu adalah apa coba kata lainnya kompetensi inti? Asli apa kata lainnya? Pintar, iya kompetensi. Salah loh. Muanya tolong besok ulangi jelasin kosong. Kompetensi itu, kompetensi inti itu adalah kompetensi di mana semua karyawan itu harus punya dari level security sampai level direktur. Contohnya kompetensi bank syariah mandiri itu tuh kompetensi intinya adalah integritas. Hampir semua bank harus ada integritas intinya. Integritas itu apa? Gak boleh menerima suap, gak boleh gelapin uang. Nah, untuk level security itu berarti gak boleh menerima tips. Jadi bukain lawang bagi bahasa Jawa ya, bukain pintu, bilang terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu sudah datang. Terus silahkan, ada yang bisa saya bantu. Itu adalah integritas. Memang integritas di pekerjaannya. Ketika misalnya si customer-nya ngasih, aduh Pak makasih banget ya udah dibantu. Ih makasih banget loh. Ini Pak aku titip uangnya. Makasih ya untuk rokok. Sampai si security atau customer service itu nerima, hilangkan integritas itu. Dan sampai ketahuan, nanti akan ada dewan sidangnya. Sampai seberapa kamu integritasnya tercoreng. Gitu. Itu level security, customer service ya. Jadi nggak boleh menerima suap. Itu termasuk suap soalnya. Level direktur beda lagi. Jadi dia nggak boleh kakak, nggak boleh masukin keluarganya, nggak boleh masukin ponakannya ke bank tersebut. Terus nggak boleh tanda tangan kontrak yang nilainya tanda tangan kontrak karena dia dikasih tanda terima kasih, nggak boleh. Itu adalah integritas. Jadi semua dari level security sampai direktur harus punya integritas walaupun levelnya berbeda. Karena kompetensi itu kan nanti ada level-level kan. Kalau kalian lihat di psikogram 1 sampai 5, ada 1 sampai 6. Ya itu inti. Nah, kalau kompetensi manajerial itu adalah kompetensi untuk memimpin manajerial. Walaupun staff itu ada beberapa perusahaan yang memang diharuskan punya, walaupun levelingnya lebih rendah. Misalnya leadership, ada beberapa perusahaan yang memberi si karyawan, si staffnya itu harus punya leadership, walaupun levelingnya masih 1. Misalnya leadershipnya dia harus bisa mengerjakan sendiri pekerjaannya tanpa harus disuruh. Itu kan leader bagi dirinya sendiri. Atau dia harus bisa mengatur waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi leadership itu tuh nggak harus memimpin, nggak harus ada
bawahan. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Makanya leveling kompetensi itu setiap perusahaan harusnya beda. Harusnya setiap perusahaan punya kampus kompetensi idealnya. Tapi kan nggak semua punya, makanya banyak perusahaan yang meminta tolong ke kita untuk dibuatkan atau kalau enggak memakai kamus kompetensinya PP karena memang belum punya gitu. Nah, kalau manajerial itu apa aja sih? Misalnya leadership, kemudian ini cara memanage tim, kemudian coaching, counseling, itu juga manajemen managerial skill kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Terus kompetensi teknis atau hard kompetensi yang tadi saya jelaskan. Kalau orang accounting ya harus menguasai accounting. Kalau orang marketing ya harus menguasai ilmu-ilmu branding misalnya kayak gitu ya. Silakan lanjutkan. Nah, ini contohnya tadi saya udah jelaskan. Ini contoh kompetensi yang berbeda. Contohnya motivation apa, proaktif apa, gitu. Nah, definisi ini setiap perusahaan bisa berbeda. Tergantung dari perusahaan. Misalnya proaktif misalnya atau inisiatif. Nah, mungkin di perusahaan kita proaktif itu mau mengemukakan ide, mau ngomong kayak gitu. Tapi beda lagi di perusahaan industri kreatif kayak misalnya televisi atau periklanan. Proaktif di mereka lebih tinggi karena memang mereka bidangnya adalah bidang kreatif. Proaktif di mereka itu misalnya harus punya ide, harus menciptakan ide baru untuk sebuah brand. Beda kan, levelnya lebih high karena memang mereka industrinya di situ, gitu ya. Jadi harusnya itu dia balik lagi. Setiap perusahaan harusnya punya kamus kompetensi sendiri karena tidak bisa disamakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Idealnya, tapi belum banyak yang bikin. Silahkan lanjut. Ini ya kompetensi atau itu tuh di leveling. Ada yang 1 sampai 5, ada yang 1 sampai 3, ada 1 sampai 7. Terserah kalau perusahaan. Gitu. Sebenarnya. Nah, ini contohnya yang 5. Semakin tinggi level itu semakin susah, semakin detail. Contoh nih pengendalian diri. Itu kan di sini artinya pengendalian diri adalah mengendalikan diri pada saat ada masalah yang sulit atau ada kritik dari orang lain atau saat bekerja di bawah tekanan dengan sikap yang positif. Nah, level 1 cuma menghindari stres. Jadi kalau ada masalah sulit atau dapat kritik dari orang lain atau bekerja di bawah tekanan, nggak stres. Itu baru level 1. Nih, jadi menjauhi hal-hal yang menimbulkan emosi negatif. Ya, mungkin ya jawabnya misalnya nih pertanyaannya, kita gabungin dari pertanyaan ya. Boleh diceritakan kepada saya situasi di mana atasan Bapak, ini misalnya yang interviewinya Bapak, boleh ceritakan kepada saya sebuah kejadian di mana atasan Bapak memberikan pekerjaan yang banyak pada satu waktu atau mungkin tiba-tiba proyek itu tuh banyak semua. Apa yang Bapak lakukan? Nah, kalau misalnya dia bilang, oh gini, saya ini ketika dapat tugas yang banyak, biasanya saya naik nafas dulu. Oke, kerjaan banyak, terus bikin kopi dulu, nenangin diri, minum baru kerja. Itu berarti dia baru level 1, menghindari stres, yaitu menjauhi hal-hal yang menimbulkan emosi negatif. Tapi kalau dianya si orang tersebut yang, aduh mbak, aku tuh kalau dikasih kerjaan banyak itu aku langsung
ih bosnya itu gimana sih, wah itu nol nih, nggak pas. Jadi nanti jawabannya apa, NA, ada kok nol, bisa kasih nol. Jadi nanti tulisnya N strip A, jadi dia nggak masuk level itu. Aku marah mbak, aku pernah loh bilang ke bos saya, banyak banget sih kerjaannya, karena udah terlalu dekat, dia bisa ngomong seperti itu. Nah itu ya, itu dia levelnya jadi NA atau nol. Tapi kalau jawabannya aku naik nafas sebentar, terus bikin kopi, terus aku ngerjain, berarti dia levelnya 1. Kalau level 2 kayak apa sih? Menahan godaan dan mengendalikan emosi. Indikatornya mengekspresikan perasaan atau emosi negatif melalui tindakan yang tidak merugikan orang lain. Jadi kalau di sini ya, kalau nomor 1 kan menghindar, pasrah. Tapi kalau 2 dia menerima emosi negatifnya, tapi dengan benar. Misalnya, oke, banyak ya, terus akhirnya dia mungkin menyalurkan emosinya dengan cerita dulu, ya tapi itu jadi mimpi ya. Jadi dia akan cerita mungkin ke temannya, sahabatnya, pokoknya intinya dia tuh nggak mendem kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya si atasannya itu selalu ngasih kerjaan tiap hari yang berat sampai dia lembur terus, dia bisa nomor 2 kalau dia tuh ngungkapin dengan baik-baik, Pak mohon maaf nih selama 2 bulan, kalau baru seminggu 2 minggu sih belum ya, itu kan biasanya enggak, mungkin okasional, maksudnya pas emang ada kerjaan banyak. Tapi kalau udah sampai 3 bulan lembur terus, itu harusnya protes, maksudnya protes yang benar ya, ini kok udah 3 bulan pulangnya jam 8 malam terus, work life balance ku enggak bagus nih, tolong ditinjau dong. Nah atasannya pun nggak bisa serta-merta mengiyakan, karena harus dilihat apakah dia kerjaannya benar. Misalnya anak terus, teleponan terus, akhirnya kan kerjanya emang nggak beres, akhirnya jadi pengen lembur. Atau memang dia sudah konsentrasi, tapi karena pekerjaannya terlalu banyak, akhirnya lembur. Itu berarti harus tambah orang. Jangan memaksakan ini orang untuk kerja lembur. Kayak dulu pernah kejadian di BP, Kak Eva tuh lembur terus tuh. Aku sampai bilang, kakak ayo cari orang, tapi kamu tuh kasihan. Aku sampai kayak gitu, karena aku memang observasi Kak Eva, dia nggak telepon-teleponan, nggak video-videoan, nggak pacaran, kan punya pacar. Ya masalah. Ini gimana? Ini kan promosi ya saudara-saudara, bahwa di sini ada anak-anak gadis yang belum punya pacar, udah cantik-cantik, loh. Nah, jadi kayak gitu. Jadi aku sampai bilang, ayo kak, cari staf tambahan lagi, jangan sampai kamu malah jadi sakit, terus kamu jadi marah-marah, kayak gitu. Ya enggak, malah aku yang bilang, tapi harusnya si staf itu berani ngomong ke atasan gitu. Atau mungkin someday Kak Hetty sama Kak Siva lembur terus sampai 3 bulan, harus ngomong sama Kak Eva, ini aku lembur terus, nggak sebaiknya nambah orang nih, gitu. Nggak apa-apa, itu ada asertif. Nah itu adalah nomor 2. Terus nomor 3 itu bersikap tenang, menghadapi tekanan dengan tindakan yang tenang. Jadi tapi ini juga ngomongnya baik-baik kayak tadi, terus tetap dikerjakan. Udah ngomong, jadi setiap level itu sebenarnya nggak bisa loncat ya. Jadi ketika dia sudah masuk dinilai di level 2, itu harusnya dia sudah melakukan level 1. Nah kalau level 1 udah dilakuin, baru level 2. Level 2 dilakuin, baru level 3. Jadi bersikap tenang itu adalah ketika dia sudah protes, tapi habis itu kerja lagi. Jadi jangan habis protes terus dia mogok, jangan. Terus sampai 3. Nah, terus yang keempat adalah mengelola stres, menggunakan cara-cara tertentu untuk mengatasi reaksi yang berlebihan terhadap tekanan. Nah ini
4 itu biasanya tugasnya itu udah sangat hektik banget, udah banyak itu misalnya lemburnya sampai 4 bulan bahkan 5 bulan, tapi ternyata nggak dikasih karyawan baru udah ngomong sama atasan tapi nggak dikasih karyawan tambahan. Nah dia harus bisa mengatasi reaksi berbuat udah hektik kan, itu bukan happy ya, bukan happy tapi hektik pakai C. Nah dia harus bisa mengatasi tekanan itu. Silahkan misalnya masuk lo nih terus belum protes belum ini, terus menenangkan orang lain. Nah ini dia stres tapi dia bisa iya kakaknya yang lainnya kan nggak jelas. Jadi terus menenangkan orang lain itu dia sendiri stres tapi dia bisa ngademin orang gitu ya. Silahkan lanjutkan Asri. Nah itu ya contoh levelingnya. Jadi levelingnya itu bisa beda-beda. Lanjutkan. Nah hambatan fisik lelah. Jadi makanya kenapa kalau interview BEI itu lebih sedikit daripada interview potensi, karena BEI itu tuh gampang karena kan start tadi kan satu kompetensi harus dipulih ke 4 kan, itu jadi lama, makanya dibatasi. Kalau assessment center bahkan cuma 3 maksimal 5. Kalau assessment plus karena kompetensi tapi nggak terlalu detail bisa 6-7. Nah kalau potensi bisa lebih dari 10 karena dia cuma lihat potensi aja, karena itu dia ada fisik lelah, mengantuk. Karena kalau udah jadi kalau teman-teman nantinya interview banyak orang, kalau ngantuk tuh bisa tiba-tiba tuh bisa tertidur sesaat loh pas interview. Jadi gini tuh bisa dalam 3 detik kayak gitu, dan aku sering mengalaminya asli. Jadi tiba-tiba nggak sadar 5 detik. Jadi biasanya gini, apa mungkin berdiri sendiri sampai ya gitu, karena lelah mengantuk. Terus akhirnya yang rugi adalah kandidat kita. Kandidat yang terakhir itu nilainya jadi jelek. Biasa, ala cuma kayak gitu. Iya kayak gini. Jadi kesannya tuh iya ini jadi jelek karena kita sendiri yang ngantuk dan capek. Stereotip. Nah kesan pertama. Nah ini yang harus dilihat adalah kesan pertama, stereotip sama hal efek sama prasangka. Hapuskan. Jadi misalnya nih teman-teman aku nggak tahu punya stereotip apa. Jadi misalnya kalau misalnya nih orang ini cuma contoh ya, karena masuk ini sosmed kan, nanti contoh misalnya orang Batak itu keras, ada stereotip kan. Jadi ketika ada ini kandidat orang Batak, waduh ini dia galak nih. Nah langsung terbentuk di stereotip kita di otak. Terus nanti pas interview semua hal berkaitan dengan dia adalah galak. Jangan sampai seperti itu. Jadi di otak ketika menghadapi orang apapun harus 0. Maksudnya menganggap dia itu kertas putih bersih. Terus misalnya kesan pertama ada misalnya orangnya ganteng, ganteng kok, kayak gitu kan. Jadi akhirnya ini bagus nih orangnya. Langsung kita terbentuk ini ganteng, terus perilakunya bagus. Jangan sampai kayak gitu. 0 kan, karena itu pasti manusia pasti punya negatif dan punya positif gitu. Halo efek kesan baik pada siswa pada asesor. Biasanya si halo efek ini adalah untuk orang yang communication skillnya bagus, jadi dia nipu gitu loh. Aku tuh bisa ini loh mbak, aku tuh bisa itu loh mbak. Terus dia ngomongnya lama-lama, kita jadi kena halo efek. Oh iya kamu baik bla bla bla. Jangan sampai. Jadi fokus ke kompetensi, bukan dia yang cantik, bukan dia yang ganteng, bukan dia dari suku apa, bukan dia aktif, tapi fokus ke kompetensi. Rasakan keyakinan, disamin, bla 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 gitu.
Silahkan lanjutkan. Nah setelah ini sudah saya jelaskan tadi. Oke. Oke baik. Halo, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan saya Eva dengan Mbak Asri ya. Iya betul. Mbak Asri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi sudah psikotes? Sudah Mbak. Gimana tesnya? Lumayan Mbak. Kesulitan nggak saat tes? Lumayan sih, banyak ya soalnya. Oh iya, tapi sejauh ini masih baik-baik aja ya bisa mengerjakan. Oke. Kemudian ini rumahnya dari mana tadi berangkat naik apa? Tadi naik ini Gojek Mbak. Oh, naik Gojek, nggak naik kereta? Enggak. Memang dari mana? Deket dari situ. Mana dia? Siaga. Oh, Siaga sini. Oh, oke baik. Kalau gitu boleh diceritakan. Boleh minta tolong diceritakan terlebih dahulu diri Mbak Asri. Kemudian seberapa kenal Mbak Asri tentang diri Mbak Asri boleh diceritakan biar saya juga tahu. Silakan. Baik, iya. Nama saya Asri, perkenalkan Mbak. Ya. Saya lulusan S1 Psikologi dari Gunadarma. Kebetulan saya di sini melamar untuk perusahaan tersebut ya. Nah di sini saya lamar sebagai maintenance gitu. Nah kenapa sih saya pilih sebagai maintenance? Karena walaupun background dan pendidikan berbeda, tapi ada ketertarikan sendiri untuk bagian maintenance. Suka ngulik-ngulik orangnya. Memang tertarik maintenance itu awalnya dari mana? Ngulik-ngulik apa sih yang paling menarik? Oh, oke. Yang paling menarik itu kayak misalkan barang-barang di rumah. Barang-barang di rumah gitu ya Mbak. Biasanya tuh kalau kayak misalkan kipas angin rusak kayak gitu, saya perbaiki. Ya biasanya sih mau perbaikin ya Mbak. Saya juga ketawa sendiri. Soalnya cuma bisa bongkar Pak, nggak bisa benerin gitu. Nah dari situ saya belajar gimana sih teknik yang benar tuh untuk memperbaiki barang gitu. Nah dari situ kayak tertarik aja gitu. Sejauh ini sudah mempraktekkan sendiri sampai mana dan apakah berhasil dari membongkar sampai membenarkan kembali atau seperti apa atau masih membutuhkan bantuan dari orang lain juga? Jauh ini sih karena sudah lumayan ya ada pengalaman kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau misalkan mau dilepas sendiri kerja ya sudah bisa gitu. Kalau misalkan ada hal-hal baru gitu, misalkan mesin baru, yang penting sih udah diberikan dulu ke depannya, insya Allah bisa lah kerja sendiri. Oh, oke. Nah sebelumnya pengalaman kerjanya ini dari mana? Pengalaman kerjanya sebelumnya dari PTA ya. Saya di situ sebagai maintenance untuk gudang. Kemudian sekarang saya pengen melamar ke PTD. Nah di PTD ini mau sebagai troli sama sih ya, maintenance juga, tapi kalian ini maintenance untuk bagian listrik. Gitu Mbak. Nah sejauh kerja di PTA sebagai maintenance gudang itu tugas dan tanggung jawabnya apa saja dan sudah seberapa jauh Anda melakukan pekerjaannya sendiri atau masih bersama tim? Oke, untuk tugas dan tanggung jawabnya sih di PTA ini kurang lebih memperbaiki barang-barang yang memang ada di gudang gitu ya. Untuk tadi nggak boleh Jadi kerjanya sejauh ini apakah sudah dilakukan sendiri secara mandiri atau masih bersama dengan tim? Nah kalau untuk kerjanya sendiri sih memang kita ada tim ya, satu tim itu 3 orang, tapi untuk bagiannya sudah dipisahkan gitu oleh atasan saya gitu. Nah kalau saya sih pegang untuk mesin-mesin cukur rumput gitu. Oke. Selanjutnya kalau Mbak Asri ini lebih suka kerja secara mandiri atau secara tim? Kalau saya sih sukanya sama tim Mbak. Jadi kan Kenapa? bisa kalau sama tim ini bisa kerja sama bareng, kalau ini bisa tanya, bisa julid bareng. Oh, julid bareng. Oke. Jadi kalau
beberapa hari, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kalau misalkan memang ditugaskan sendiri sih nanti bisa saya sesuaikan ya, jadi bisa menyesuaikan tugas tersebut asalkan memang sudah berikan instruksi dulu gitu. Jadi nanti kamu misalkan Kak, nanti kamu tugas kerjain ini sendiri ya, nggak sama timnya gitu. Oh oke, siap gitu. Jadi instruksinya sudah jelas kerjain sendiri gitu, nggak sama teman itu sih nggak masalah. Jadi harus diinstruksikan secara jelas terlebih dulu gitu ya. Nah kalau misalkan ujuk-ujuk atasan Mbak Afri langsung menugaskan tanpa adanya instruksi, apakah hasilnya akan semaksimal sebelumnya atau bagaimana? Kalau untuk hasil sih sejauh ini nggak ada perbedaan ya Mbak, cuma mungkin kalau misalkan begitu itu kan terkejut saya ya. Jadi ya paling ada preambul gitu, tapi kalau misalkan tugasnya bedakan ya nggak apa-apa. Oke. Jadi apa yang Mbak Asri pelajari dari bekerja sendiri sama bekerja dengan timnya Mbak Asri? Yang saya pelajari kalau untuk misalkan bekerja sendiri itu ya kita memang harus mandiri banget gitu ya, apa-apa harus dipersiapkan sendiri dan memang itu bisa dibilang resiko gitu ya, harus bisa kerja sendiri atau dengan tim gitu. Kalau untuk kerja tim itu bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain untuk mengatur strategi seperti apa. Kedua ini pastinya berbeda, tapi sudah harus bisa disiapkan oleh diri masing-masing. Oke, baik. Kemudian kan kalau misalkan kita kerja bareng tim pasti ada hal-hal yang risiko. Nah itu bagaimana cara Mbak Asri ngatur pekerjaannya dengan tim Anda biar semuanya itu terkoordinir dengan baik dan tidak ada selisih paham seperti itu sehingga target kelompok bisa tercapai. Oke, miskom itu udah biasa gitu ya kalau misalkan kerja tim. Yang penting sih komunikasinya harus dijaga. Kemudian untuk menghindari miskom tersebut biasanya sih di-plan dulu, misalkan dia ngerjain apa, saya ngerjain apa gitu. Jadi biar nggak double kerjaan. Nah biasanya kalau untuk pembagian tugas kerja seperti itu dari Mbak Asri sendiri yang inisiatif membagi tugasnya ke kelompok atau dari atasan yang membagi atau teman Mbak Asri yang bagi? Kita sih biasanya diskusi. Jadi kamu ngerjain apa nih? Itu oke kuy gitu kan. Jadi biar fair-fair aja gitu karena kan tiap anggota kelompok beda-beda ya untuk pembagiannya. Jadi memang diskusi bareng-bareng sih. Oke baik. Nah kalau misalkan di dalam kelompok tersebut ada orang yang memang bandel seperti itu kemudian tidak mau mengerjakan tugasnya, nah gimana cara Mbak Asri mendorong kelompok biar tugas kelompok itu mencapai target dan bukan disalahkan atasan karena si C nggak mau mengerjakan jadi kalian juga kena imbasnya. Oke, untuk mendorong dia agar kerjanya lebih optimal gitu ya. Biasanya sih kita berikan stimulus kayak misalkan, aku udah selesai ngerjain ini, kamu udah sampai mana, kayak gitu. Lalu kalau misalkan dia kesusahan, dia tanya, kamu ini udah apa belum? Kalau kesulitan bisa loh dibagi biar kerjain bareng-bareng gitu. Oke baik. Kemudian untuk tugas-tugas yang nantinya misalkan tugas-tugas yang Mbak Asri lamar di PTB ini sebagai maintenance listrik, kira-kira sudah seberapa besar atau seberapa jauh skill atau kemampuan yang sudah dikuasai? Oke, kalau untuk seberapa jauh sih, karena memang saya baru pegang untuk kerja listrik, apaan itu nanti? Maaf, kaget ini nanti. Cut mulai. Oke, jadi untuk seberapa jauh sih mungkin saya bisa presentasikan 80% ya, karena 20% itu adalah pengalaman. 80% sih teori dari saya ini. Oke. Nah kemudian cara memanajemen waktu Mbak Asri buat mengerjakan tugas-tugasnya biar selesai di hari itu juga karena kan pasti pekerjaannya selalu banyak dan membutuhkan
aja. Kemudian kerjakan seperti biasa, mungkin prioritasnya yang mana dulu. Ketika mengerjakan tugas itu kerjakan sampai selesai gitu, biar nggak malah ketunda-tunda dengannya gitu sih. Oke, baik. Kemudian apa sih kelebihan dari Mbak Asri? Oke, kalau kelebihannya sih saya lemak ya. Jadi kebetulan saya doyan makan, jadi ya ginilah ya. Terus selain itu mungkin kelebihan saya sih nggak begitu banyak kekurangan. Yang saya maksud di sini kelebihan bukan lemak ya, tapi silakan kemampuannya Mbak Asri miliki untuk bisa bekerja di perusahaan B. Oh ya. Jadi kalau untuk dalam pekerjaan untuk di perusahaan terutama, kelebihan saya sih saya sudah belajar teorinya 80% yang tercerita, tinggal nanti prakteknya aja di lapangan. Terus saya juga pengen lihat gimana sih kalau misalkan di lingkungan baru, pekerjaan baru itu seperti apa. Bukan maksudnya saya pengen coba-coba, enggak. Jadi kita kan harus eksplor terus ya, memang itu seperti apa. Oke, baik. Kalau kekurangan atau hal-hal yang perlu di-upgrade lagi dari Mbak Asri apabila nanti pas masuk di perusahaan B, si atasan sudah tahu nih trennya apa atau hal-hal apa yang harus diberikan ke Mbak Asri. Oke, kalau kekurangan sih mungkin ini ya, ketika misalkan diberikan tugas atau pekerjaan, nah itu harus saya catat gitu, karena kalau misalkan tidak saya catat, saya lupa kerjainnya gitu sih. Nah, kemudian hal-hal apa saja sih yang Mbak Asri sukai dari lingkungan kerjanya? Entah itu nanti di pekerjaan B atau di pekerjaan A sekarang, hal-hal yang disukai dari lingkungan kerja itu yang seperti apa contohnya, dan yang kurang disukai itu kenapa tidak menyukai hal tersebut? Itu boleh diceritakan. Oke, kalau lingkungan yang saya sukai sih tentunya lingkungan yang memang mendukung saya juga ya, ketika baik itu untuk bekerja ataupun masalah ya kita kan antara profesional sama pribadi gitu ya, enggak ya mungkin memang kalau misalkan jam kerja ya kita profesional, tapi kalau jam kerja habis kan masalah bukan sama pribadi tapi secara personal gitu ya pahamnya ataupun pendekatannya gitu. Jadi ya saling mendukung aja sih, baik itu profesional ataupun personal. Oke, baik. Nah, kemudian ini sekarang Mbak Asri statusnya sedang menikah atau belum? Sudah. Oh, sudah menikah. Oh, baik. Kan baca ya. Oke, baik. Biar kita aja skip. Oke, kemudian apa sih harapan dari Mbak Asri untuk kedepannya, dan ada nggak sih target misalkan nanti kalau diterima di perusahaan B ada target misalnya dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun Mbak Asri ingin jadi apa di perusahaan tersebut? Oke. Untuk target kedepannya sih saya pengen jadi bagian tim yang memang bisa dibanggakan oleh perusahaan. Hanya bagian tim saja. Asik. Sejauh ini untuk bagian tim dulu gitu. Nanti untuk kedepannya mungkin ketika saya sudah cukup untuk menjadi bagian tim, bisa juga memimpin suatu tim. Seberapa lama untuk memimpin sebuah tim tersebut? Karena kan katanya tadi harus menunggu waktu yang cukup dulu biar bisa jadi pemimpin. Nah, kira-kira berapa lama? Oke, untuk waktunya sendiri sih karena saya kurang tahu ya di sana itu seperti apa untuk jelas ya. Prosesnya seperti apa untuk menjadi sebuah leader gitu ya. Nanti dilihat dulu sih bagaimana. Tapi kalau target saya sendiri ya kurang lebih mungkin 1 tahun ya sudah bisa handle anggota tim. Oke, baik. Dan dalam waktu 1 tahun itu biar bisa mencapai jadi seorang pemimpin, kira-kira hal-hal apa saja sih yang perlu Mbak Asri lakukan atau upgrade biar mungkin sebelum 1 tahun sudah mencapai target? Oke, yang perlu dilakukan sih tentunya perform ketika bekerjanya harus baik gitu. Kemudian ada achievement yang memang harus diraih gitu agar bukan untuk diri sendiri aja tapi buat pekerjaan juga menjadi lebih baik lagi, terus untuk perusahaan juga bisa terbantu dengan adanya saya gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan untuk achievement tersebut, apakah di perusahaan sekarang ini Mbak Asri sudah melakukannya atau belum?
Untuk di perusahaan A ini kebetulan beberapa kali saya sudah pegang project gitu ya untuk menghandle perbaikan mesin-mesin di gudang ini gitu. Nah, untuk beberapa kali ini juga sudah bisa untuk memberikan kayak instruksi mungkin kepada rekan yang lainnya kalau misalkan mereka kebingungan atau mungkin mereka terlalu banyak pekerjaannya nggak bisa saling membantu. Oke, baik. Nah, sejauh ini ketika Mbak Asri mencapai target kerjanya, apakah dari atasan atau dari kelompok tim Mbak Asri memberikan reward atau penghargaan tersendiri buat Mbak Asri atau tidak? Ya, biasanya memang ada reward kayak misalkan kita makan bareng gitu, atau ya semacam kayak itulah ngumpul bareng. Oke, baik. Nah, sejauh ini kan pencapaian Mbak Asri sudah didapatkan, pengalaman juga sudah ada. Apa sih alasan Mbak Asri pengen resign dari perusahaan A? Alasan resign saya sih dari perusahaan A itu karena memang di sana saya pindah rumah gitu ya. Jadi mencari yang lebih dekat karena kos perjalanan dari sini ke sana lumayan. Kebetulan di sana juga sudah istilahnya proyek yang saya pegang sudah selesai, dan proyek kedepannya itu masih ada, jadi pengen explore aja sih. Oke, baik. Untuk informasinya yang saya dapatkan dari Mbak Asri sudah cukup jelas dan sudah menggambarkan apa yang saya butuhkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Untuk sepertinya saya cukupkan sampai di sini hari ini. Tadi tesnya sudah selesai ya? Belum, masih ada gambar. Oh, belum. Baik, nanti boleh dilanjutkan kembali dan terima kasih. Sehat. Oke. Yang pertama sama pas perkenalan Eva tidak memberitahu kalau Eva itu sebagai wawancaranya. Tiba-tiba ada Eva terus langsung wawancara. Iya, oke. Terus yang kedua, kalau menurut saya sekarang ini bagian metode startnya kurang dalam. Terus yang ketiga, ulang kritikan lebih bagus karena nggak halo efek. Oh, oke. Tiga kan? Oke, silahkan. Kalau dari sifat itu lebih ke penjabaran yang tadi udah diajarkan jauh ya. Materi metode startnya benar, kurang menjabarkan terutama pada actionnya, resource-nya, tapi kan udah ada plus learning-nya. Terus untuk KMA sendiri itu udah urut untuk kompetensinya, kemudian ada tambahan lagi. Terus ibu aku mau tanya, kalau misalkan di proses wawancara atau interview kan kita tidak boleh menyarankan seperti apakah sudah sama rekan kerja atau gimana. Tadi kan kayak sempat bilang apakah di interview kayak gini kita boleh menyarankan suatu jawaban terhadap klien atau kita hanya bisa mendengarkan apa yang klien bicarakan saja gitu loh. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu tuh apaan ini? Oh, kata tukang videonya dari jurus ini. Jadi kadang-kadang itu tuh interview itu kadang sama konseling sebenarnya. Jadi kadang mereka curhat, kita boleh kok ngasih tahu kamu tuh harusnya kayak gini loh, kayak gitu. Jadi biar mereka lebih baik kayak gitu misalnya. Tapi jangan menjudge, maksudnya harus hati-hati ngomongnya. Jadi karena kalau misal menyarankan itu nanti ngejudge. Misalnya kalau orang yang nggak terima kan, duh aku dijudge nih sama si pewawancara. Jadi bahasanya harus halus kayak gitu. Jadi misalnya dia cerita, iya nih aku tuh nggak bisa nih nahan emosi, aku kadang suka marah-marah sendiri, kesel-kesel sendiri kayak gitu. Atau kalau kerjaan lagi banyak, aku tuh gampang emosian. Nah, oh gitu. Nah kalau misalnya curhatnya cuma sekedar kayak gitu sih nggak usah dikasih saran nggak apa-apa. Tapi kalau dia tuh sampai keluh kesah, karena memang ada beberapa tipe orang yang cerita apa tuh sampai dalam kayak gitu. Nah itu nanti kita bisa ngomong, oh sebaiknya sih ini, kalau
misalnya lagi nggak ini lagi banyak kerjaan, mungkin 2 jam kerja, kemudian 10 menit aja mungkin bisa jalan-jalan ke ini, ke departemen lain, atau mungkin bikin kopi, atau mungkin jajan keluar, jajan bentar, biar untuk menghindari stres mas, daripada nanti masnya marah-marah terus malah kerjaannya nggak bagus, kerjaannya jadi jelek, gimana? Itu boleh. Berarti bentuknya concern saja, tapi tidak boleh judgement seperti itu. Tapi kalau dia curhatnya udah dalam ya, maksudnya kalau cuma sekedar biasa deh, oh kita cuma oke. Ya kayak gitu sih. Terus apa lagi? Silahkan Safira. Ya sih Bu, tadi yang bagian start kurang dari khususnya bagian tapnya. Terus yang learningnya juga udah cukup, karena kan tadi pasti juga udah menjelasin kan kayak mental itu kayak kira-kira solusinya apa aja. Terus yang kompetensi manajerialnya juga udah tergali, khususnya yang bagian kepemimpinan leadership itu sih. Oke, thank you. Terus silakan Bu Happy. Oke, Bu. Tadi kan udah disampaikan oleh beberapa teman-teman. Mungkin akan lebih ini sih ke Kak Eva tadi pas Kak Asri jawab, Kak Eva tuh banyak gerakin tangan gitu lah, takutnya tuh kandidatnya salfok. Gini aku ngeliatnya dari tengah sampai akhir tuh sering Itu juga masalah tuh Kak, karena aku orang kinestetik, aku tuh orangnya gerak-gerak. Jadi, tapi ada juga loh orang nani, nggak ada kan, terutama kaki biasanya. Terus Kak Asri juga tuh, kalau lagi ini nanya kelebihan kekurangan mungkin bisa ditambahkan dari sifat atau dari skill kayak gitu. Soalnya tadi kan Kak Asli jawabnya langsung ngaco. Betul itu bisa. Iya kayak gitu. Oke, thank you. Oke, baik. Jadi karena sudah malam, kita akhirnya setelah diskusi dengan Kak Asri, kita nanti akan ada tahap 2. Jumat depan kita sudahi dulu untuk training. Jadi nanti Jumat depan nanti kita lakukan trainingnya dengan nanti dikasih job desk sama Bu Asri. Plus nanti teman-teman bikin pertanyaan. Jadi nanti biar lebih terarah. Karena kalau mereka berdua kan sudah pengalaman nih, jadi langsung kita bos kayak gitu kan. Tapi nanti teman-teman bikin dulu pertanyaan. Karena kalau pas awal-awal namanya guideline wawancara. Guideline wawancara itu sangat membantu sekali saat ngeblank kayak gitu. Kalau udah biasa sih biasanya kalau ngeblank langsung bisa. Tapi kalau misalnya baru awal itu biasanya kalau udah ngeblank langsung lama nih kayak gitu. Nanti kesannya nggak profesional karena kalau ngeblank terlalu lama. Itu ya. Jadi nanti Jumat depan masih ada tahap 2, nanti kasih Kak Sifanya apakah masih ada kereta apa enggak. Ya, kita lanjutkan minggu depan hari Jumat. Kalau bisa minggu depan hari Kamisnya itu tuh meetingnya Kamis, jangan Jumat. Ya. Oke, ada kemarin meetingnya. Oke.